Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis lingkungan internal dan eksternal IFAS dan EFAS dari Akademik Pariwisata dan Bisnis Lombok. Yang pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Aziz Maulana sebagai moderator. Saya Brandon Wijaya sebagai pemateri 1. Saya Maulana Rahayu sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Walid sebagai pemateri ketiga. Saya Loli Muhammad Iftihar sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kenapa manajemen strategi itu sangat penting? Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Selanjutnya, mengantisipasi setiap perusahaan secara merata. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya itu bagaimana proses formulasi manajemen strategi? Ada 4. Yang pertama itu evaluasi lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, dan juga evaluasi dan kontrol. Nah, yang pertama itu evaluasi lingkungan eksternal. Mengidentifikasi tren ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi. Menganalisis persaingan dan peluang pasar, dan juga memahami kebutuhan yang akan datang ke depannya. Selanjutnya itu analisis internal. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, menganalisis kinerja keuangan, operasional, dan juga sumber daya manusia. Dan terakhir itu mengidentifikasi kompetensi inti dan area yang perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, formulasi strategi. Berdasarkan analisis situasi, organisasi dapat menentukan tujuan strategis jangka panjang yang ingin dicapai, di mana tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Kemudian tujuan strategis harus selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga, implementasi strategi, di mana tahap ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif strategi untuk mencapai tujuan yang strategis. Strategi harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, risiko yang timbul, dan dampak terhadap pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol atau umpan balik. Tahap akhir ini melibatkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis dan efektivitas anggaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi manajemen strategi di masa yang akan datang. Nah, di sini selanjutnya ada visi dan misi. Akademi Pariwisata dan Bisnis Lombok menjadi lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan bisnis yang unggul, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2030. Sini untuk misinya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan akademi dan vokasi berbasis teknologi informasi untuk membangun kepegawaian yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan ilmu pariwisata dan bisnis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian bidang pariwisata dan bisnis untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan pariwisata dan bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, kekuatan yang akan ada SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman. Nah, jadi cara kita mendapatkan atau cara kita menganalisis SWOT ini yaitu dengan menginterview pihak yang bersangkutan. Contohnya seperti kampus Akademi Pariwisata dan Bisnis Lombok ini. Jadi berikut adalah hasil dari interview atau wawancara pihak yang bersangkutan. Yaitu ada kekuatan. Di dalam kekuatan ini itu ada kurikulum berbasis standar ASEAN, fasilitas yang mendukung, biaya yang terjangkau, bekerja sama dengan lembaga internasional, dan dosen yang kompeten serta berpengalaman. Lalu di kelemahan,
yaitu ada anggaran yang terbatas, terus program studi yang masih terbatas, dan masih menjadi pilihan kedua, ketiga dari kampus yang berada di Mataram. Lalu kurangnya tenaga pengajar dan belum memiliki pedoman seperti pedoman mahasiswa di FAMU. Lalu untuk peluang, ini peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sekitar, lalu dekat dengan bandara dan tempat wisata, dan berkolaborasi dengan kampus lain, serta bekerja sama dengan industri dalam negeri dan luar negeri. Lalu yang terakhir yaitu ancaman. Di sini ada pemangkasan anggaran, pengurangan aktivitas praktek, peningkatan biaya SPP, kompetitor dengan kampus lain, serta renovasi bangunan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.